Peta dari zaman penjelajahan dipenuhi dengan geografi yang cukup menarik. Mereka memiliki daratan yang diyakini mencegah dunia agar tidak terbalik. Kutub Utara digambarkan memiliki batu magnet raksasa di tengahnya. Bahkan ada tanah yang dihuni oleh raksasa. Namun, apa yang akan saya tunjukkan kepada Anda adalah salah satu contoh geografi paling aneh pada peta kuno yang menjadi favorit saya. Mari kita pergi ke rarimaps.com dan klik kategori Amerika Utara. Hanya 2 peta ke bawah, kita menemukan peta yang terlihat agak aneh. Diterbitkan pada tahun 1544. Peta ini dibuat oleh Sebastian M. Enster dan cukup akurat sehingga Anda mungkin bisa mengenali bahwa ini adalah Amerika Utara. Ada Florida modern, Kuba, dan Teluk Meksiko. Hanya untuk menyebut beberapa tempat yang dapat dikenali. Tetapi, ada laut raksasa tepat di tengahnya. Saya pernah membahas tentang laut pedalaman di Amerika Utara di kanal ini sebelumnya. Tetapi ini sesuatu yang berbeda. Laut ini ditemukan oleh penjelajah Italia yang menjelajah atas nama Prancis, Giovanni da Verrazzano. Awal penjelajahan. Kisah penemuan ini dimulai pada September tahun 1522. Saat itu, anggota kru Ferdinand Magellan yang selamat baru saja kembali ke Spanyol setelah berhasil mengelilingi dunia. Bagi Prancis, persaingan dagang dengan Spanyol dan Portugal semakin mendesak. Para pedagang dan pemodal Prancis mendesak Raja Francois I untuk mengirim ekspedisi guna mencari jalur cepat ke Asia. Setelah penemuan benua Amerika, semua negara besar di Eropa ingin menemukan rute yang lebih cepat ke Asia, baik melalui maupun mengelilingi benua tersebut. Pada tahun 1523, Raja Francois I meminta Verrazzano untuk menjelajahi wilayah antara Florida dan Terra Nova Newfoundland dengan tujuan menemukan jalur laut menuju Samudra Pasifik. Beberapa bulan kemudian, Verrazzano dan 4 kapalnya berlayar langsung ke barat menuju Grand Banks di Terra Nova. Rute ini dipilih sebagian untuk menghindari Spanyol dan Portugal. Namun, badai hebat dan laut yang ganas menyebabkan 2 kapal tenggelam dan 2 lainnya mengalami kerusakan, sehingga mereka terpaksa kembali ke Prancis. Setelah perbaikan selesai pada akhir tahun 1523, mereka kembali berlayar. Kali ini, mereka mengambil rute selatan untuk menghindari pengaruh Spanyol dan Portugal. Namun, salah satu kapal kembali mengalami kerusakan, meninggalkan hanya 1 kapal yang terus berlayar menuju Amerika Utara. Pada 21 Maret tahun 1524, Verrazzano dan krunya mencapai daerah Cape Fear. Setelah singgah sebentar, mereka melanjutkan perjalanan ke utara, dan di sanalah ia menemukan apa yang dicarinya. Laut Timur yang menipu. Dalam sebuah surat kepada Raja Francois I, Verrazzano menulis, "Kami menemukan sebuah tanah genting selebar 1 mil dan panjang sekitar 200 mil, di mana kami bisa melihat Laut Timur dari kapal, di antara arah barat dan utara. Ini pasti laut yang mengelilingi ujung India, China, dan Katy. Kami berlayar menyusuri tanah genting ini, dengan harapan menemukan selat atau tanjung yang memungkinkan kami mencapai tanah yang diberkati di Katy. Sayangnya, tidak ada yang bisa berlayar langsung ke Laut Timur itu. Namun, bagi Verrazzano, jalur daratnya tampak cukup pendek, sehingga memungkinkan perjalanan ke Asia dengan lebih cepat. Tapi ini hanyalah kesalahpahaman besar. Apa yang sebenarnya dilihat Verrazzano bukanlah Laut Timur, melainkan Pamlico Sound, suatu perairan di Outer Banks, Carolina Utara. Lanjutan penjelajahan. Meskipun salah mengira, Verrazzano tetap melanjutkan ekspedisinya ke utara, mencari jalur lain ke Asia. Ia menjadi orang Eropa pertama yang berlayar ke Teluk New York saat ini. Terdapat patung Verrazzano di Battery Park, Manhattan, untuk mengenangnya. Ia juga menemukan Teluk Cape Cod, lalu menyusuri pantai ke Maine, Nova Scotia Tenggara, dan Newfoundland, sebelum akhirnya kembali ke Prancis pada 8 Juli tahun 1524. Meskipun ia tidak menemukan jalur barat laut, ia tetap percaya bahwa hanya sebuah tanah genting sempit yang menghalangi jalur ke Asia. Verrazzano menamai wilayah yang ia jelajahi sebagai Francisca untuk menghormati Raja Prancis. Ia kemudian melakukan 2 ekspedisi lagi, satu ke Amerika Selatan, dan yang terakhir ke Florida dan Karibia. Kematian Verrazzano. Verrazzano meninggal pada ekspedisi ketiga, tetapi terdapat 2 versi berbeda tentang bagaimana ia meninggal. Dalam satu versi, setelah menjelajahi Florida,
Bahama, dan kepulauan Karibia kecil, ia berlabuh di lepas pantai, lalu mendayung ke daratan bersama beberapa anak buahnya. Mereka mengira pulau itu tidak berpenghuni, tetapi ternyata mereka dibunuh dan dimakan oleh penduduk asli. Kapal-kapal lain dalam ekspedisi itu berada terlalu jauh untuk memberikan bantuan, sehingga para kru terpaksa menyaksikan Verrazano dan anak buahnya dibantai dari kejauhan. Versi lain menyatakan bahwa Verrazano mungkin telah dieksekusi oleh Spanyol atas tuduhan pembajakan. Warisan Laut Verrazano. Laut Verrazano hanya bertahan di peta selama beberapa dekade. Namun, teori-teori tentang bagaimana Asia bisa dicapai melalui atau mengelilingi Amerika Utara baru saja dimulai. Dan itu saja untuk video kali ini. Jika Anda menikmatinya, silakan tekan tombol like dan subscribe jika belum. Terima kasih telah menonton.